Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kasus 11 yaitu departemen. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang query yang kita sudah buat. Yang pertama di sini kita buatkan dulu database-nya itu perusahaan. Lalu lanjut kita memiliki 6 tabel, kita buat dulu. Setelah itu kita desk. Yang pertama di sini ada departemen, yang kedua divisi, yang ketiga karyawan, keempat proyek, kelima kepala departemen, lalu yang terakhir ada kepala divisi. Lalu selanjutnya kita masukkan data-data yang setelah kita buat. Di sini ada yang pertama ada data dari departemen, kedua divisi, ketiga karyawan, keempat proyek, kelima kepala departemen, keenam kepala divisi. Baik, itu yang terakhir. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mardit ya. Baik, saya akan menjelaskan untuk select. Yang pertama, select nama karyawan dan posisi karyawan dari tabel karyawan. Kemudian akan menampilkan nama karyawan dan posisi karyawan. Kemudian select nama karyawan, nama departemen, dan masa jabatan dari menggunakan inisial tabel kepala departemen menjadi KD. Kemudian join untuk karyawan inisialnya K. Terus karyawan dengan yang paling ID karyawan, kemudian join departemen dari tabel ID departemen, kemudian kepala divisi ID departemen, dan akan menampilkan nama karyawan, nama departemen, dan masa jabatan. Kemudian menampilkan kepala divisi dan divisinya menggunakan select nama karyawan, nama divisi, kemudian masa jabatan dari tabel kepala divisi, kemudian tabel karyawan dan tabel divisi. Kemudian menampilkan jumlah kepala departemen berdasarkan posisi karyawan. Yang pertama ada posisi karyawan, kemudian ada dari tabel karyawan menggunakan left join kepala departemen dan kepala divisi. Kemudian menampilkan masa jabatan semua kepala departemen dan divisi itu menggunakan nama karyawan, kemudian kepala departemen, ID kepala divisi, dan masa jabatan. Kemudian akan menampilkan nama karyawan, jabatan, dan masa jabatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksa Muhaimin. Silakan. Baik, selanjutnya kita beralih ke query DML yang update delete. Jadi yang pertama itu ada kita mengupdate departemen, terus kita mengupdate karyawan atau divisi ke bawah. Karena sudah diupdate, kita menampilkan ID karyawan, nama karyawan, posisi karyawan dari tabel karyawan ketika posisi karyawannya itu manajer SDM. Karena di tabel manajer SDM cuma satu, jadi menampilkan satu. Selanjutnya kita menampilkan ID divisi dan nama divisi dari tabel divisi ketika nama divisinya ada kata marketing, jadi akan menampilkan divisi yang ada kata marketingnya. Karena di tabel nama divisi yang ada kata marketingnya cuma satu, jadi akan menampilkan digital marketing. Oke, selanjutnya ada menampilkan ID kepala departemen, ada karyawan, masa jabatan dari kepala departemen ketika masa jabatannya lebih dari 15, dan akan tampil sebanyak 5 data karena di data masa jabatan itu cuma 5 data yang masa jabatannya lebih dari 15 tahun. Oke, selanjutnya ada kita menampilkan ID proyek, nama proyek dari tabel proyek. Ketika ID proyeknya P003, maka akan menampilkan ID proyek P003 dan nama proyeknya implementasi cloud server. Selanjutnya kita menampilkan departemen, ID departemen, nama departemen ketika nama departemennya bukan SDM. Sekali lagi, nama departemennya bukan SDM, jadi akan menampilkan seluruh departemen kecuali departemen SDM. Ada teknologi informasi, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada menampilkan ID karyawan,
nama karyawan, posisi karyawan, dari tabel karyawan ketika nama karyawannya ada kata Putri. Jadi ketika kita ingin menampilkan kalimat yang ada kata itu menggunakan like. Dan akan menampilkan dua data, yang pertama ada Putri dan Diana Putri. Selanjutnya kita mengambil data dari kepala divisi, menampilkan ID kepala divisi, ID karyawan, dan masa jabatan. Terus ketika masa jabatannya di antara 10 sampai 20, kan ada kata between 10 and 20 gitu. Jadi menampilkan masa jabatannya range 10 sampai 20. Selanjutnya kita mengambil data dari karyawan dan menampilkan ID karyawan, nama karyawan, posisi karyawan ketika ID karyawannya adalah K001, K002, dan K005. Jadi menampilkan 3 data doang. Selanjutnya mengambil data dari proyek ketika nama proyeknya tidak ada kata sistem, not like system. Jadi akan menampilkan nama proyek yang katanya tidak ada sistem. Selanjutnya kita mengambil data dari divisi, menampilkan ID divisi, nama divisi ketika ID divisi di bawah divi 005. Jadi akan menampilkan ID divisi antara 1 sampai 4 karena syaratnya adalah di bawah dari 5. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.